Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Muhajirin, muhajirat, so'imin, so'imat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita bisa melanjutkan bedah kitab kita, yaitu kitab Majalisus Syahr Ramadan, yaitu karya dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di pertemuan yang ke-23 ini kita akan berbicara terkait masalah wasfil jannati ja'alanallahu min ahliha, tentang gambaran-gambaran surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai penduduknya. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, kita semua tahu dan kita yakin bahwa tempat berakhirnya manusia di akhirat nanti hanya ada dua tempat. Satu surga, yang kedua adalah neraka. Tentu sebagai seorang muslim kita sangat tamak dan ingin sekali untuk menjadi penduduk surga. Sementara neraka tentu kita berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijauhkan dari neraka. Nah, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya seperti apakah surga yang senantiasa kita cari tersebut? Nah, mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya dalam Al-Qur'an, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkannya dalam hadis. Tentang luasnya surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannah, dan untuk mendapatkan surga arduha yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Langit yang 7, bumi yang 7, begitulah luasnya surga. Dan kita nggak pernah tahu berapa ukurannya. Kemudian terkait tentang sungai yang ada di surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaquna fiha anhar mimma'in ghairi asin." Perumpamaan surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa, di dalamnya ada anhar, ada sungai-sungai yang banyak. Ada sungai mimma'in ghairi asin, dari air yang tidak pernah berubah, tidak pernah payau, tidak asin, segar. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan juga ada sungai yang isinya adalah susu. Jadi kalau istilah menyelam sambil minum susu, itu di sungai surga adanya. Lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak pernah berubah rasanya. Beda dengan sungai kita susu kita di dunia, kalau kita beli di pagi hari, tidak kita masukkan ke dalam kulkas, niscaya nanti sore sudah busuk. Kemudian ada juga sungai wa anharum min khamril ladzati lisyaribin. Kemudian sungai dari khamr, minuman keras, khamr, tetapi enak, tidak memabukkan. Wa anharum min asalim musaffa, dan juga ada sungai yang isinya adalah asal, yaitu madu musaffa yang sangat jernih. Kita tinggal menciduk untuk meminum madu, padahal di dunia madu itu sangat mahal. Walahum fiha min kulli tsamarat. Kemudian bagi mereka di surga itu banyak sekali buah-buahan semau mereka. Wa maghfiratum min rabbihim, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keindahan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa dibuka dalam surat Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang-orang yang masuk surga itu mereka akan diberi pahala dan kesabaran berupa surga dan pakaian sutra. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat dan tidak merasakan teriknya matahari, tidak pula dingin yang berlebihan. Mereka hidup dan bermain di bawah naungan pepohonan yang dekat di atas mereka, dan mereka dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Dan kepada penduduk surga diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala bening laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Masya Allah. Di sana mereka juga diberi minuman bercampur jahe yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang bernama salsabila. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, kamu akan mengira mereka adalah mutiara yang bertaburan. Dan engkau melihat keadaan di sana di surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang sangat besar.
Mereka berpakaian sutra yang halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang-gelang yang terbuat dari perak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka minuman yang bersih, minuman yang suci. Inilah gambaran surga di antara gambaran yang sangat banyak dalam Al-Quran. Kemudian ada gambaran-gambaran lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, misalkan tentang istri-istri di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wahurun 'ain, dan ada bidadari-bidadari. Mereka ini bagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fihinna khairatun hisan, di sana ada gadis-gadis yang maha cantik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat manakah yang kalian dustakan dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hurum maqsuratun fil khiyam, para bidadari tersebut mereka tinggal dan dipingit di tenda-tenda. Lam yathmithunna insun qablahum walajan, mereka belum pernah disentuh oleh manusia apalagi jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat manakah yang kalian dustakan? Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang bangunan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bangunan di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, surga itu labinatu dahabin walabinatu fiddatin, itu ada bata yang terbuat dari emas dan bata yang terbuat dari perak. Masya Allah, batanya itu dari emas dan perak. Wa milatuha, kemudian air untuk mencampuran pembangunan, al-misk, itu adalah minyak wangi misek. Wa hasba'uha, kemudian debunya, al-lu'lu wal yakut, itu permata lu'lu dan yakut. Wa turabuha, dan tanahnya itu az-za'faran, yaitu za'faran. May yadkhuluha yan'amu wa la yab'asu, siapa yang masuk ke dalam surga maka dia akan mendapatkan kenikmatan selama-lamanya dan dia tidak pernah merasakan kesengsaraan. Wa yakhludu wa la yamut, dan dia akan kekal, dia tidak akan mati. La tubla thiyabuhu wa la yufna shababuhu, pakaiannya tidak pernah usang dan kepemudaannya tidak akan pernah hilang. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, ala hal min mushammirun ilal jannati, adakah di antara kalian yang serius untuk datang berlomba-lomba menuju surga? Fa innal jannata la khatara laha, sesungguhnya surga itu tidak mampu dibayangkan keindahannya. Hiya wa rabbil ka'bati, demi Allah surga itu nurun yatala'la, cahaya yang gemerlap. Wa raihanatun tahtaz, kemudian semerbak berwangi di mana saja. Wa qasrun masyid, kemudian istana yang luasnya luar biasa. Wa nahrun muttaradun, kemudian sungai yang panjang dan luas. Wa thamratun nadijatun, kemudian buah-buahan yang sudah matang. Wa zaujatun hasna'u jamilatun, dan istri-istri yang maha cantik dan maha jelita. Wa hulalun kathiratun, kemudian perhiasan yang sangat banyak. Wa muqamun fi abadin fi dari salimatin, kemudian berada di sebuah tempat yang selamat, yang tidak akan pernah ada kerusakan. Wa fakihatun, kemudian ada buah-buahan. Wa khudratun wa habratun wa na'matun fi mahallatin aliyatin bahiyatin, kenikmatan yang tiada batas di tempat-tempat yang sangat tinggi, yang sangat indah. Kemudian ada di antara para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, nahnu al-musammiruna laha, ya Rasulullah, kamilah yang berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Qulu insyaallah, ucapkanlah insyaallah. Para sahabat pun mengatakan insyaallah. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kekuatan jima, kekuatan seks di surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad An-Nasa'i, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, inna ahadahum, sesungguhnya salah seorang penduduk surga, la yu'taqu wa tami'ati rajulin fil akli, dia akan diberi kekuatan 100 laki-laki dalam masalah makan, wasyarabi, minum, wal jima, dan berjima, wasyahwah, demikian juga dalam masalah syahwat. 100 kali kekuatan laki-laki di dunia.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana indahnya surga dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, Innallaha a'adda li ibadihi as-solihin. Riwayat lain mengatakan, hadis qudsi, a'adattu li ibadi as-solihin. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata dan belum pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah mampu dibayangkan oleh manusia. Itulah kenikmatan surga. Mudah-mudahan saya dan Anda termasuk penduduk surga. Maka sudah selayaknya kita semangat untuk meraih surga. Dan kita tidak akan menukarnya dengan kehidupan dunia yang penuh susah, kecapean, sakit, dan tidak abadi ini. Barakallahu fikum ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli jannah. Mudah-mudahan kita termasuk calon penduduk surga dan kita akan menjadi penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.